Em, Kalau kita bicara soal anak band ya, khususnya band rock. Pasti visualnya lumayan seragam sih di kepala kebanyakan orang. Nah iya, betul. Visual apa coba yang langsung muncul di kepala Anda sekarang? Pasti tidak jauh-jauh dari stereotip klasik kan? Rambut gondrong berantakan, terus gaya hidup yang liar. Hobi banting gitar di atas panggung. Bener banget. Atau mungkin klise soal musisi yang selalu ingin menabrak aturan dan menentang otoritas gitu loh. Intinya, citra pemberontak itu rasanya udah jadi semacam syarat wajib kalau mau disebut rockstar. Seolah-olah kalau patuh aturan itu kurang rock and roll ya. Nah itu. Tapi bagaimana kalau dalam penelusuran mendalam kita kali ini, kita justru melihat sebuah anomali. Sebuah cerita yang benar-benar memutarbalikkan semua stereotip itu. Dan sumber catatan kita hari ini memang sangat menjanjikan untuk membedah anomali tersebut. Setuju. Hari ini kita akan membongkar tumpukan catatan perjalanan dari sebuah grup bernama Uprel Band. Misi obrolan kita kali ini sederhana sih, tapi menurut saya sangat menarik. Sangat. Kita akan membedah bagaimana mereka bisa bertahan hidup, melintasi berbagai era industri musik yang super brutal. Dan tebak gimana caranya? Justru dengan cara memadukan energi rock yang liar tadi dengan, percaya atau tidak, kepatuhan pada aturan dan realitas. Ini yang bikin tumpukan sumber kita hari ini tuh jauh dari sekedar biografi musik biasa. Kalau kita perhatikan dari kacamata yang lebih luas ya, catatan perjalanan Uprel Band ini sebenarnya adalah sebuah studi kasus yang brilian. Studi kasus soal apa tuh? Tentang adaptasi bisnis. Di era sekarang, di mana banyak industri bisa hancur lebur cuma dalam hitungan bulan karena disrupsi teknologi, cara band ini membaca zaman itu kayak sebuah cetak biru. Oh wow, masuk akal sih. Iya kan? Jadi cerita ini bukan cuma buat Anda yang suka musik aja. Tapi ini sangat relevan untuk Anda yang mungkin sekarang lagi memutar otak, mencari cara agar karir atau bisnis Anda tuh nggak tergilas perubahan tren. Ibaratnya ini seni bertahan hidup dan berevolusi ya, tapi dibalut dengan distorsi gitar. Tepat sekali. Gini, mari kita tarik mundur dulu ke titik awal kesuksesan besar mereka. Kita balik ke tahun 2007. Era di mana internet belum semasif sekarang. Nah ya, buat Anda yang mungkin udah lupa betapa berbedanya lanskap media saat itu, tahun 2007 itu masa di mana algoritma streaming belum berkuasa. Raja sesungguhnya di tahun itu adalah radio. Radio masih jadi penentu utama selera pasar. Benar. Kalau Anda mau musik Anda menembus audiens massal, Anda tuh harus bisa menembus kurasi ketat dari music director di stasiun radio. Dan disinilah Uprel Band mencetak gol yang luar biasa. Mereka punya satu lagu andalan kan? Betul. Berdasarkan catatan kita, lagu itu berjudul Lepaslah. Dan lagu ini bukan sekedar dirilis terus numpang lewat, tapi benar-benar mendominasi. Mendominasi dalam artian airplay-nya sangat tinggi. Sangat tinggi. Bayangkan, lagu Lepaslah ini masuk rotasi pemutaran terus-menerus di berbagai radio besar, khususnya di area Jakarta dan Depok. Dan itu bertahan selama 1 bulan penuh. 30 hari non-stop ya? 30 hari. Mereka bersanding dengan nama-nama band indie top lainnya di udara. Yang menarik di sini adalah rotasi 1 bulan penuh di pasar sekompetitif Jakarta dan Depok pada masa itu bukanlah kebetulan semata. Maksudnya ada strategi khusus. Lebih ke arah daya tarik psikologis yang sangat kuat dari karya mereka terhadap pendengar. Fenomena airplay radio di tahun 2007 ini itu merupakan indikator awal, kayak semacam testing ground. Uji coba pasar lah ya. Betul. Kalau audiens virtual di frekuensi udara udah merespons positif, biasanya itu akan terkonversi menjadi massa fisik di dunia nyata. Massa yang beneran datang ke panggung. Tepat. Dan hipotesis itu terbukti sangat presisi di kasus ini. Kesuksesan Lepaslah di udara langsung membuahkan hasil nyata di lapangan. Dan hasil nyatanya ini bentuknya lumayan spesifik nih kalau dari sumber kita. Mereka sampai terpilih jadi satu-satunya band yang tampil live di acara puncak Hari Valentine. Diadakan oleh radio yang memutar lagu mereka itu ya? Iya, radio bergengsi tersebut. Coba kita pikirkan bobot dari pencapaian itu. Hari Valentine itu kan salah satu momentum paling komersial dalam setahun. Jelas semua orang keluar rumah merayakan. Betul. Menjadi penampil tunggal yang dipercaya oleh stasiun radio besar di acara semacam itu membuktikan satu hal. Mereka udah bukan lagi sekedar band alternatif. Mereka udah menjadi magnet keramaian yang valid.
Mereka berhasil ngubah pendengar yang tadinya cuma pasif di dalam mobil atau di kamar. Menjadi kerumunan massa yang mau repot-repot datang ke sebuah lokasi spesifik. Nah, bicara soal kerumunan massa ini, catatan sejarah mereka berbelok ke arah yang, jujur aja bikin saya agak deg-degan pas bacanya. Insiden lantai 3 itu ya. Iya, mari kita visualisasikan momen ikonik di acara Valentine 2007 itu. Lokasinya ada di lantai 3 sebuah mall di daerah Depok. Sudah bisa dibayangkan situasinya? Pemandangan visualnya sendiri itu udah sangat kontras dan absurd. Anda punya sebuah band rock di atas panggung, bersiap memompa adrenalin penonton, Rick tapi ditonton oleh ribuan orang yang bajunya seragam. bener banget, secara kompak ribuan penggemar ini mengenakan dress code warna merah muda atau pink. Ribuan orang berbaju pink di lantai 3 pusat perbelanjaan siap menikmati dentuman musik rock. Secara estetika mungkin terlihat unik ya, menarik untuk difoto. Iya sih, lucu buat dipoto. Tapi secara teknis dan keamanan ruang, ini kan sebuah mimpi buruk yang menunggu waktu buat meledak ya. Sangat berisiko. Kalau kita melihat ini dari kacamata arsitektur dan manajemen risiko, pusat perbelanjaan umumnya dirancang untuk beban statis, atau pergerakan orang yang mengalir secara normal saja. Orang jalan-jalan belanja biasa kan? Tepat. Ketika Anda menempatkan ribuan orang di lantai atas dan tiba-tiba memberi mereka stimulus berupa musik rock dengan tempo tinggi, Anda sedang menciptakan apa yang disebut sebagai beban kejut dinamis. Tunggu, beban kejut dinamis ini maksudnya ketika mereka mulai bergerak bersamaan gitu? Presis, saat ribuan orang melompat secara sinkron mengikuti ketukan drum, mereka menciptakan resonansi getaran yang saling menguatkan. Wah, itu bahaya banget sih buat struktur bangunan. Lantai 3 bangunan komersial manapun akan mengalami tekanan struktural yang ekstrim di bawah kondisi seperti itu. Dan tebakan Anda benar. Itulah yang persis terjadi. Begitu Bani, sang vokalis, dan teman-temannya mulai memainkan set mereka, audiens langsung meledak dalam euforia. Merespons energi dari panggung. Betul. Ribuan orang berbaju pink itu nggak cuma sekedar bernyanyi keras-keras. Mereka beneran mulai melompat serentak. Bayangkan energi kinetik dari ribuan pasang kaki yang menghantam lantai mall secara bersamaan. Resonansinya pasti sangat terasa. Wah. Itu reaksi yang sangat wajar dari pengelola gedung. Dalam situasi seperti itu, batas antara konser yang sukses dan bencana massal sangatlah tipis. Tinggal tunggu waktu aja kan kalau diterusin. Nah, di titik krisis inilah cerita Upri Bell Band memisahkan diri dari klise rockstar murahan. Disinilah bagian yang sangat menarik dari studi kasus mereka. Iya, kalau kita bicara soal ego musisi rock, biasanya kan ketika melihat penonton liar, vokalisnya malah makin memprovokasi. Kayak, ayo lompat lebih tinggi, jangan peduli aturan. Hal-hal semacam itu kan. Sayangnya memang itu stereotip yang sering kita lihat. Ribani mengambil keputusan yang sangat kontraintuitif. Di tengah kepanikan itu, panitia mendekati band. Mereka meminta band ini untuk meredam massa. Dan respons Bani? Dia setuju untuk berkompromi. Dia setuju untuk terus menyanyi, tapi dengan satu syarat kompromi yang mengejutkan. Dia memutuskan untuk bernyanyi sambil duduk. Ini adalah langkah psikologis yang brilian menurut saya. Meredam massa dengan duduk. Iya. Dalam dinamika kerumunan sebuah konser, vokalis atau frontman itu adalah dirijen visual bagi massa. Energi penonton itu seperti cermin dari apa yang mereka lihat di atas panggung. Oh, jadi karena Bani duduk? Secara instan, dia merusak pola agresivitas di ruangan tersebut. Dia memberikan sinyal visual bahwa tensi harus diturunkan. Massa yang tadinya siap melompat liar, tiba-tiba melihat pusat perhatian mereka justru duduk tenang. Otomatis secara bawah sadar mereka ikut tenang ya? Otomatis, penonton ikut meredam pergerakan fisik mereka tanpa harus disuruh berhenti menikmati musik. Mereka tepat bisa bernyanyi, tapi tanpa melompat. Tapi pertanyaannya apakah keputusan untuk duduk ini tidak membuat mereka terlihat kehilangan taringnya sebagai band rock? Maksud saya, di depan ribuan fans yang lagi semangat-semangatnya loh. Disitulah letak kedewasaan mereka, dan ini ternyata terangkum dalam moto utama band mereka. Rock and rules. Tepat, rock and rules. Keputusan Bani untuk duduk bernyanyi adalah manifestasi paling murni dari filosofi tersebut. Menarik. Mereka membuktikan bahwa menjadi liar dalam bermusik tidak harus dibarengi dengan kebodohan yang membahayakan nyawa. Mereka tetap menyuguhkan energi musik rock mereka, tapi mereka patuh pada aturan dasar keselamatan.
Dalam hal ini, mematuhi batas toleransi struktur bangunan mall ya. Betul. Rock and rules. Mengawinkan semangat kebebasan dengan kepatuhan pada aturan. Saya jujur suka sekali konsep ini. Mereka nggak mengorbankan pendengar mereka cuma demi ego panggung. Hasilnya, acara Valentine itu selesai dengan sukses besar, tanpa ada korban jiwa atau bangunan yang runtuh. Kompromi cerdas seperti inilah yang membedakan musisi yang cuma cari sensasi sesaat dengan mereka yang peduli pada keberlangsungan komunitasnya. Kalau mereka egois saat itu, acara pasti dibubarkan paksa. Reputasi hancur. Atau lebih buruk terjadi tragedi. Filosofi rock and rules ini pada dasarnya adalah kontrol diri. Mereka tahu persis kapan harus melepas pedal gas. Nah, Uprel Band berhasil melewati ujian fisik di tahun 2007 tadi dengan elegan. Tapi musuh terbesar musisi biasanya bukan cuma panggung yang bergetar. Melainkan waktu dan perubahan zaman. Nah, itu dia. Mari kita melompat maju sedikit ke tahun 2009. Di tahun ini, lanskap industri musik secara global dan di Indonesia sedang mengalami gempa tektonik. Masa transisi media fisik ke digital. Betul, media fisik mulai terancam oleh format digital. Orang-orang mulai males bawa CD player. Mereka lebih memilih mendengarkan musik lewat komputer, MP3 player, atau iPod. Dan di tengah pusaran transisi yang membingungkan ini, Uprel Band merilis album baru bertajuk Evolution. Pemilihan nama album yang sangat pas dengan situasinya. Sangat pas. Dan ada satu rincian di sumber kita yang bikin saya mikir keras nih. Mereka merilis album ini dalam bentuk fisik, kepingan CD. Tapi isinya bukan track audio konvensional. CD itu justru berisi sekumpulan data MP3. Format CD data ya? Iya. Awalnya saya pikir, ngapain repot-repot? Kenapa band rock harus pusing mikirin jenis format data di dalam CD mereka? Karena mereka mengerti konsep user experience atau pengalaman pengguna. Jauh sebelum istilah itu populer di kalangan musisi ya. Jauh sebelum itu. Coba kita bedah lanskap teknologi di tahun 2009. Masa itu adalah masa transisi yang sangat canggung bagi konsumen. Pendengar ingin musik digital yang praktis, tapi infrastruktur streaming seperti Spotify belum mendominasi. Iya, waktu itu industri musik arus utama masih keras kepala memaksa konsumen beli CD audio biasa kan? Tepat. Masalahnya, kalau Anda beli CD audio di tahun 2009 dan ingin memindahkannya ke iPod, prosesnya panjang. Anda harus memasukkannya ke komputer, menggunakan software untuk melakukan ripping atau mengekstrak audionya menjadi MP3. Baru setelah itu ditransfer ke perangkat. Betul sekali. Saya ingat banget proses ripping itu. Sangat menyita waktu. Kadang prosesnya gagal di tengah jalan. Belum lagi metadata lagunya sering berantakan. Jadi kita harus ngetik nama lagu dan nama bandnya satu-satu di komputer. Gesekannya tinggi banget buat pendengar. Tingkat gesekan atau friction itulah yang dilihat oleh Uprel Band. Keputusan merilis keping CD yang langsung berisi file data MP3 adalah cara mereka memotong jalur birokrasi teknologi tersebut. Jadi pendengar nggak perlu ripping lagi. Sama sekali tidak. Begitu CD dimasukkan ke komputer, boom, file MP3-nya sudah jadi. Sudah rapi dengan metadatanya, dan siap di-copy-paste ke perangkat manapun. Praktis banget. Sangat praktis. Ini adalah manifestasi nyata dari moto kedua mereka, yaitu rock and real. Rock and real. Jadi ini maksudnya bersikap realistis menghadapi kenyataan teknologi. Tepat. Nama album Evolution itu bukan sekedar judul yang terdengar gagah. Itu adalah deklarasi sadar bahwa mereka memang sedang berevolusi. Mengikuti zaman. Konsep rock and real ini artinya mereka menolak untuk hidup dalam penyangkalan. Banyak loh musisi di era itu yang marah-marah, mengeluh soal pembajakan digital. Terus memaksakan romantisme format fisik tradisional. Benar, Uprel Band memilih untuk bersikap jujur dan realistis. Alih-alih melawan arus kebiasaan baru audiens yang tak terhindarkan, mereka justru memeluknya. Mereka tetap memberikan sensasi koleksi fisik lewat kepingan CD ya. Tapi secara fungsional, isinya udah sepenuhnya melayani gaya hidup digital pendengarnya. Mereka mempermudah hidup audiens mereka. Itu manuver yang sangat berani untuk sebuah band di tahun tersebut. Mereka secara efektif bertindak layaknya perusahaan teknologi yang sedang merilis pembaruan software demi kepuasan pengguna. Setuju. Ini kalau di atas panggung dan menghadapi aturan fisik, mereka punya rock and rules. Maka di studio rekaman dan dalam menghadapi pasar, mereka menggunakan pedoman rock and real. Sebuah kombinasi strategi yang sangat langka di industri kreatif. Nah, pertanyaan terbesarnya untuk Anda yang sedang mendengarkan diskusi kita ini adalah, apakah semua kompromi
adaptasi, dan pemikiran futuristik di tahun 2007 dan 2009 itu beneran membuahkan hasil. Karena seringkali inovasi yang terlalu cepat juga bisa membunuh karir. Betul. Mari kita lihat ekosistem musik di era modern hari ini. Dari catatan kita, ternyata hasil dari filosofi yang mereka tanam belasan tahun lalu itu mekar dengan sangat sempurna hari ini. April Band berhasil melakukan migrasi total ke ekosistem digital. Mereka bertahan. Mereka tidak bernasib seperti band-band era 2000-an lain yang ya cuma jadi fosil atau kenangan nostalgia di obrolan warung kopi. Fakta bahwa karya mereka masih terus didengarkan sampai detik ini adalah bukti validasi paling nyata dari keberhasilan adaptasi mereka. Benar sekali. Saat ini, lagu-lagu April Band terus bergema dan hidup berdampingan dengan karya musisi-musisi Gen Z. Anda bisa dengan sangat mudah menemukan dan menikmati katalog musik mereka di berbagai platform modern. Yang menemani keseharian kita saat ini? Tepat, karya mereka tersedia utuh di Spotify, video-video mereka bisa ditonton di YouTube, potongan lagu mereka ramai digunakan di TikTok, sampai kualitas audio resolusi tingginya juga ada di Apple Music. Sebuah perjalanan panjang dari medium ke medium. Mereka berevolusi melampaui batasan medium asal mereka. Dari udara frekuensi radio lokal menjadi data di kepingan CD dan sekarang menjadi deretan kode algoritma di server global. Jika kita sintesiskan seluruh perjalanan dari tumpukan sumber ini, kita mendapatkan sebuah tesis yang sangat kuat tentang umur panjang sebuah karya. Tentang apa yang membuat sesuatu bisa bertahan ya? Ya, perjalanan dari lantai 3 Mall Depok yang nyaris jebol hingga ke rotasi playlist Spotify hari ini membuktikan satu hal. Entitas apapun, baik itu band rock, kreator konten, atau perusahaan komersial, hanya bisa bertahan hidup jika bersandar pada dua keseimbangan pilar. Yaitu pilar rules dan Rio yang kita bahas tadi. Tepat. Pilar pertama, rock and rules, kemampuan untuk membaca batas. Kapan kita boleh menekan pedal gas kreativitas sedalam-dalamnya, dan kapan kita harus menginjak rem demi keselamatan dan kelangsungan jangka panjang. Seperti Banie yang menundukkan egonya dan memilih bernyanyi sambil duduk demi menyelamatkan ribuan nyawa tadi ya. Benar. Tanpa kompromi cerdas itu, karir mereka mungkin tamat malam itu juga karena insiden malang. Lalu pilar keduanya? Pilar kedua, rock and real. Kebesaran hati untuk tidak terjebak dalam romantisme masa lalu. Beradaptasi dengan teknologi bukan berarti melacurkan karya seni. Melainkan memastikan bahwa karya seni tersebut tetap menemukan jalannya ke telinga audiens masa kini. Persis. Tanpa pemahaman yang realistis ini, mereka mungkin akan selamanya terjebak sebagai artefak di era radio analog. Analisis yang tajam sekali. Mendengarkan Anda membedah hal ini membuat saya menyadari satu hal penting. Kadang-kadang kita sering menganggap kompromi itu sebagai sebuah kelemahan atau tanda bahwa kita menyerah pada idealisme. Apalagi dalam konteks seni. Betul, apalagi seni. Tapi April Band mengajarkan kebalikannya. Ketika Bani mengalah dan duduk di panggung, dia tidak sedang mengkhianati jiwa rocknya. Dia justru sedang mengamankan hari esok agar bandnya bisa terus bermusik. Sangat presisi. Dan ketika mereka beralih merilis CD format MP3, mereka tidak sedang merendahkan nilai audio mereka. Mereka sedang memastikan lagu mereka tetap hidup di playlist iPod pendengarnya. Kelenturan untuk beradaptasi itulah inovasi yang sesungguhnya. Saya sangat setuju. Bertahan hidup itu sendiri adalah sebuah karya seni yang patut diapresiasi. Pastinya. Dan sebelum kita menutup penelusuran kita kali ini, saya ingin meninggalkan sebuah pemikiran untuk Anda semua yang menyimak. April Band menggunakan filosofi rock and real untuk selamat dari era transisi yang cukup brutal. Dari radio ke MP3 dan streaming. Ya, dari era radio konvensional, pindah ke rumitan pemutar MP3, dan akhirnya berlabuh nyaman di layanan streaming masa kini. Semuanya dilakukan dengan terus mengubah format penyajian tanpa kehilangan identitas suara mereka. Tantangan yang berhasil mereka taklukkan. Nah, di era kita sekarang, transisi yang terjadi jauh lebih masif dan menakutkan. Kita hidup di masa di mana kecerdasan buatan, otomasi, dan algoritma canggih mulai bisa menulis kode. Menyusun naskah. Bahkan mereplikasi suara dan menciptakan karya seninya sendiri. Sebuah era transisi yang bikin banyak profesional berkeringat dingin pastinya. Memang, maka dari itu, pertanyaan krusial yang harus Anda renungkan setelah mendengarkan diskusi ini adalah ini. Di tengah pusaran disrupsi kecerdasan buatan ini, apa bentuk rock and real versi Anda sendiri? Wow. Apakah Anda akan keras kepala melawan arus seperti band-band yang menolak format MP3 di masa lalu?
Ataukah Anda bersedia mencari kompromi dan adaptasi baru agar keahlian, karir, atau bisnis Anda tidak berakhir menjadi artefak usang dan tetap relevan di masa depan? Wah, pertanyaan penutup yang benar-benar akan menghantui pikiran kita nih, dalam konotasi yang positif tentu saja ya. Menemukan rumusan rock and roll versi kita masing-masing rasanya memang jadi tugas wajib kalau kita mau selamat dari gelombang perubahan saat ini. Tentu saja. Untuk Anda yang sudah menemani kami membedah sumber-sumber ini dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Semoga obrolan tentang perjalanan cerdik dari April Ban ini tidak hanya menghibur, tapi juga memberi Anda amunisi dan perspektif baru tentang bagaimana menyimbangkan idealisme yang liar dengan realitas yang ada. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita yang berikutnya. Tetaplah peka membaca zaman, dan yang paling penting, teruslah belajar. Lepaslah, biarkan